Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini, tanggal 29 Rajab 1447 Hijriah, bertepatan dengan 19 Januari 2026. 18. Kita bisa ngumpul bareng di tempat yang penuh dengan berkah ini, Masjid Nurul Islam, untuk melanjutkan kembali taklim atau kajian kita, yaitu Tahsinul Quran. Ya. Namun sebelum kita masuk ke materi Tahsinul Quran, ingin sedikit saya sampaikan ya, bahwa sebagian besar para ulama dalam hitungan tarikh itu menceritakan bahwasanya di bulan Rajab ini ada sebuah peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, ya. Meskipun para ulama khilaf ya pada masalah tanggalnya berapa dan seterusnya, namun yang perlu kita ambil dari hikmah peristiwa Isra Mi'raj itu adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sebuah peristiwa yang itu merupakan mukjizat. Kalau mukjizat itu berarti hanya diberikan kepada para nabi, ya, yang itu tidak bisa kemudian ditiru oleh manusia biasa. Dan yang namanya mukjizat juga tidak bisa jadi langganan. Setiap kali, setiap waktu tidak bisa. Nah, Rasulullah mendapatkan mukjizat yaitu Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Untuk apa Rasulullah mendapatkan mukjizat Isra dan Mi'raj? Yang pertama adalah untuk menghibur beliau. Karena pada waktu itu beliau pada puncak kesusahan. Ya. Orang-orang terdekat beliau yaitu Pamanda Abu Thalib, meskipun sampai wafatnya belum mau masuk Islam, dan juga istrinda tercinta Ibunda Khadijah radhiyallahu anha meninggal, ya, kurang lebih pada tahun 10 Hijriah. Nah, kemudian pada waktu itu Rasulullah dengan umatnya dan Bani Hashim serta Bani Muthalib itu baru saja selesai diembargo, ya, diasingkan, sehingga kondisinya juga dalam keadaan yang sangat susah. Rasulullah hijrah ke Taif dengan satu harapan mendapatkan dukungan dari kabilah Taif. Namun ternyata di sana Rasulullah pun mendapatkan sambutan yang sangat tidak manusiawi, ya. Dilempar batu sampai Rasulullah SAW berdarah-darah. Dalam posisi yang sedemikian terpuruknya inilah kemudian Allah mengangkat Rasulullah SAW dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Dan salah satu yang paling penting dari peristiwa Isra Mi'raj adalah Rasulullah mendapatkan perintah salat secara langsung, ya. Jadi sampai di Sidratul Muntaha, ya, ada yang mengatakan di Mustawa, maka beliau mendapatkan perintah langsung dari Allah untuk mengerjakan sholat yang tadinya itu 50 waktu menjadi 5 waktu, ya. Nah ini, ya, merupakan sebuah keistimewaan bagi umat Islam, yaitu mendapatkan perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu, maka kedudukan sholat dalam ajaran Islam kita ini merupakan kedudukan yang sangat urgen, sangat penting. Ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan as-sholatu mikhrajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Ya, ketika Rasulullah mi'raj mendapatkan perintah sholat, maka sholat bagi kaum mukminin adalah sebagai bentuk hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sesungguhnya sholat ini bukanlah beban, ya, akan tetapi justru sholat itu untuk meletakkan beban kehidupan kita, sebagaimana ketika Rasulullah pada waktu itu berada dalam puncak kesedihannya, puncak keterpurukannya, maka Allah memberikan solusi yaitu dengan sholat. Nah, maka dalam kehidupan keseharian kita hendaknya kita jadikan sholat ini sebagai wasilah juga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah itu wasta'inu bisabri wassalah. Ya, orang beriman mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi ibarat kendaraan, sabar itu bensinnya, sholat itu adalah motornya. Ya, keduanya itu harus ada untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Baqarah yang lain, innallaha ma'a sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Nah, dengan kondisi kita yang saat ini seperti ini, maka sudah tidak mungkin lagi ya kita itu mengharapkan pertolongan-pertolongan selain daripada Allah. Maka mohonlah pertolongan itu dengan kesabaran dan sholat itu. Ya, maka insya Allah akan membukakan pintu pertolongan kepada kita kapanpun dan dimanapun kita berada, hatta ketika kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai kita ini yang sudah ngaji sholat kok sampai terbengkelai. Jangan sampai. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan situasi seperti apapun, maka kita tidak boleh meninggalkan sholat. Tidak bisa berdiri dengan duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring. Ya, kalau sudah dengan berbaring tidak bisa, berarti sudah tidak lagi ya disolati, ya kan? Itu seperti itu. Ini kewajiban yang memang melekat kepada kita, ya. Selagi kita itu tidak punya udzur, kehilangan ingatan, ya, kemudian yang meninggal tadi, maka kita tidak boleh melepaskan atau meninggalkan daripada sholat. Ya, jadi ini untuk pengingat kita semuanya, ya, bahwa sholat adalah satu kewajiban yang itu sebenarnya bukan beban, tapi justru sebagai sarana untuk melepaskan beban kehidupan kita. Baik ya, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 191. Oh, kemarin 191. Sekarang 192. Baik ya, seperti biasa nanti satu-satu membaca ayat Al-Quran ini, kemudian diurai tajwidnya ya. Kemudian nanti kita akan evaluasi bagaimana bacaan dari masing-masing kita. Ya, untuk pertama Mas Radi, ayat 191 Mas Radi dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, 191 kemarin sudah, oh. Sudah. Ya, berarti 192. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in taghaw fa'inna Allaha ghafurur rahim.
Iya, barokallah ya, bacanya sudah cukup bagus. Untuk mahrajnya juga sudah bagus ya. Sifat-sifat hurufnya sudah bagus. Ya. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Kamu kelasnya mana? Aku Pak Judin. Oh, Pak Zudin. Nggih, monggo ya. Pak Zudin nggak berangkat. Nah, sekarang Mas Radi, kita coba urut tajwidnya ya. Fa'inil tahau. Fa'inil tak ketemu tak, nun sukun ketemu tak. Ifa. Ikhwa. Ifa. Ikhwa apa? Safawi. Ikhwa. Ifa hati iki. Oh, jangan Safawi. Aku bingung dengan iki. Pak. Kalau nun sukun itu hakiki ya. Kalau mim sukun itu nanti baru ada ikhwa Safawi. Safawi. Fa'inil tahau Lin. fa'in tasydid nun fa'in Unah bisa. fa'innallaha lafat Allah Tarhim. tafhim Tafhim. jangan tarhim ke sing Adan. saurung adan kayak tarhim ya tafhim ghafu Matopi. ghafurur ghafurur Ghafur. tanwin bertemu ro Kami bertemu. Oh, di saat Maria. ah Ya apa sih? I- Ithar. idham Ithom. bilahu Ithom bilahuna. iya ghafurur rahim Mat arel wis sukun. iya iya saiki apa Pak Anto klip onnya di kanan dulu On dipakai. nggak kedengaran Mas Anto. Ya Pak, bener Pak. Halo. Ya Pak. Yo mulai Iya Pak. Ayatnya tak bulan sih Pak. 193 Iya. Pas tadi 100. Lo. Bentar Pak ya, belum dapat. hilang. Ya hilang Pak. Oh Ini karena ini tadi kabur Pak. Bantuin. Oke malah kualik iki. Tak. Kanu iki Pak. Wale. Enggak mesti ki dandangin. Bentar Pak ya. ya Sabar Pak. Kok nggak ketemu Pak. Halaman berapa Bang? halaman 14 Waktu malah tangga. Mau kita harus kecekel kok malah angin nih. Oh ini. sambil dipegangi jadi nanti halamannya nggak ke bawah angin. Akhirnya Dah Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinulillah. Terus Fa in tahau fala udwana illa 'alal
الظالمين. Iya, barakallah ya, bacaan sudah cukup bagus juga. Untuk makhrajnya sudah dapat, kemudian untuk sifat hurufnya juga sudah sebagian dapat ya. Sekarang coba di urat tajwidnya. Siapa? Waqaqa matafi waqatilu matafi hum hat hum haidhat safawi hatta tamatafi la matafi taku matafi takuna fitnat fitnatu wa idgham fi ghunah wa yakuku matafi wa yakunat bi matafi lillah Wayakunat alif lam apa ini? wa yakunat siapa yang mana Pak? Ya, setelah wayakunat itu kan ada alif lamnya. Alif lam apa itu? Alif lam alif lam samsiah. Hukum bacaannya? Hukum bacaan itu lam samsiah. Terus? Bi matafi lillah Allah dibaca target. Terus? Fa inin tahau bacaan lin fa inin tahau fala lamatobi Nun sukun ketemu ta ini. Ikhfa hakiki. Iya. Fa inin tahau bacaan lin fala lamatobi kalau suhro wa matobi wa na illa la matobi la alab ada alif lam samsiah. Alab dha matobi lini matarif lisukun. Iya, barokallah ya. Jadi tinggal ketelitian saja, jangan sampai ada yang hukum bacanya itu ketinggal ya. Jadi kalau dalam penyebutan, kalau dalam bacaan enggak masalah karena kan alif lam itu enggak kebaca ya kan, yang samsiah tadi. Tapi dalam penyebutan hukum-hukum bacaan ya harus terurai gitu ya. Ya, tapi sudah cukup bagus ya. Pengetahuan tajwidnya sudah bagus, tahsin makhrajnya juga sudah bagus. Giliran pun ya. Clip on-nya dikasihkan dulu. Ya, ini mana? Itu. Sudah, Pak? Ya, 194 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadul haram. Salah ya? Betul. Asyhadul haram. Bisyahril haram. Bisyahril haram. Wal hurmatu qisas. Famania kada alaikum famania kada alaikum fa'tadu alaihi fa'tadu alaihi limis lima kada alaikum Terus? Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Iya, barokallah ya. Nah, untuk Mbak Un ini ketika mewakafkan ya, misalnya memang bacanya nggak bisa panjang-panjang, tapi kalau mewakafkan itu
huruf yang terakhir dimatikan. Misalnya gini, wattaqullah, ya kan? Iya. Jangan dibaca wattaqullaha waqaf, tapi wattaqullah. Diulang dari wattaqullaha wa'lamu annallah. Ya. Ya. Nah, annallaha ma'al muttaqin. Nah, setiap waqaf, maka kalau ada huruf yang hidup di akhirnya itu harus dimatikan dengan sukun aridhoh atau sukun yang mendatang yang sebenarnya memang hakikatnya nggak ada sukunnya kan. Enggak. Nah, karena mati harus Sukunkan. disukunkan ya kalau di akhir waqaf itu tadi ya. Jadi jangan menjadi sebuah kebiasaan ketika waqaf hurufnya tetap dihidupkan ya. Ini apa namanya, dalam kacamata pandang ilmu tajwid salah ya. Bacanya sudah cukup bagus sebenarnya, cuma kadang-kadang kok masih ragu ya. Nah, Rasanya kadang-kadang aduh ini ah, makanya jangan ragu gitu. Tadi seperti misalnya asyahrul haramu sudah betul, tapi kenapa harus diulang dari asyahrul haramu gitu kan? Nah, ketika sudah terbaca, jangan ragu langsung ke seterusnya gitu. Nah, ini biasanya menjadi satu kebiasaan atau jadi kayak penyakit ya. Karena ketidakpercayaan itu akhirnya apa? Mengulang-ulang. Asyharul haramu bil. Nah, itu ya. Itu seperti itu. Tapi kalau kita percaya diri ya, insya Allah itu akan lancar. Ya. Baik. Coba di urai tajwidnya, Bun. asyhadul. Asyhadul alif lam komar ya. Ya. Hat asyhadul Haro. sebentar Pak. Asyhadul haram. Gitu ki. Sebentar Pak, hilang. Ro. Asyhadul saya ulangi. Asyhadul haram. Roni haram. Matobi'i. Matobi'i. Ronya itu ro. Dibaca Ro. tebal. Tebal. Haram. Mobil. Bish. Alif lam syamsiah. Idgham syamsiah. Bisyahril. Alif lam qamariyah. Idhar qamariyah. Terus. Haram matobi'i harami wal alif lam qamariyah. Huruma matobi'i hurumatu qisos. Apa ini? Mat alif disukun. Iya, mata alif disukun. Wakafnya po, maksudnya apa? To itu lebih baik berhenti itu aula. Wakaf aula. Wakaf to itu mutlak. Mutlak. Ya, lebih utama Berhenti. Terus Famania kada ini matobi'i alaikum alaimat ini apa tuh bacaan lin. Terus Alaikum tadu alaikum memang alaikum irhar safawi. Betul. Tadu ini matobi'i. Terus alaihi apa itu bacaan lin limis apa ki bimis lima matobi'i. Ada salah ki wasolnya, ya. ada hamzah wasol. Ya. Enggak ada hukumnya ya. Bimis lima tada ini matobi'i alaikum sudah ini. Terus Alaikum itu wattaqullah. alin. Iya, alaikum. Wattaku
lataku ini alif lam jalan kebal lataku Ya. wa lamu an ini majais Berapa panjang harokatnya Mas Jais? 245 Ya, terus gimana An-Nallaha hilangi wa lamu an-nawwah ini an-nawwah ini guna musaddada an-nawwah tebal lam jalalahnya tapim ya. innallaha ma'al alif lam qamariyah muttaqin ini mat alif sukun Mat arid lis sukun. Berapa panjang harokat mat arid? alif sukun 246 2, 4 sampai 6 harokat. Ya, barokallah ya. Jadi sudah semakin paham ya dengan hukum-hukum bacaan. Terus kita satu putaran lagi. Ayat 195 Mas Radi. Clip-on-nya mana? oh Nah, iya on. ya. Pak harus di kontrak di ini Pak Mana-mana? ini nih Oh iya. Ini Ti. Ayo. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum illa tahluka wa ahsinu. Itu lanjut ya. Wa ahsinu ya, lanjut. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Iya. Bacanya tadi agak kurang bagus ya. Fisabilillahnya ini harusnya kurang panjang. Coba ulangi. Wa anfiqu fi sabilillah. Nah, fisabi. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum Waalaikumsalam. wa la tulqu bi aidikum illa tahluka. Nah, ini juga keliru, nggak ada tasdid. Illa tahluka Iya. wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Iya, barokallah. Ayat 195 Mas Iskandar. Ya. Yo, sebentar ya. Sekarang coba. Ini tadi bacanya Mas Radi di ayat 195 kurang bagus ya. Sekarang dengarkan semuanya. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, ini penting untuk diartikan sebentar ya. Wa anfiqu, ini perintah berinfak. Berinfaklah kalian fisabilillah di jalan Allah. Wala tulku, dan janganlah kamu jerumuskan biaidikum ya diri-diri kamu ila tahlukah, kepada kebinasaan. Lah, ayat ini termasuk yang dijadikan landasan para ulama ketika mereka mengharamkan atau memakruhkan rokok. Ya. Karena rokok ini kalau ditinjau dari sisi kebinasaan, maka itu akan menjatuhkan seseorang ke dalam kebinasaan. Maka ketika ditanya mana hukum
haramnya rokok atau makruhnya rokok. Nggak ada dalil yang secara tegas menyatakan ya hurimat alaikumul rokok, itu nggak ada. Ya, tapi menggunakan kaidah umum, setiap segala sesuatu yang dapat menjatuhkan seseorang ke dalam kebinasaan, maka itu adalah haram. Ya, ini apa namanya, dalilnya seperti ini yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Nah, sekarang coba Mas Radi diurai. Wa'al Ikhfa apa? Yo. Ikhfa hakiki. Wa'anfiqu fi sabilillahi. Allah, lafaz Allah tartik tuh. Wala tulku bi'ai di bi'aidikum kum'i. Idhar apa? Idhar mim sukun. Idhar safawi. Ilat alif lam apa? Tahlukah. Wa ahsinu. Ketemu hamzah. Baca. Kenapa ini dibaca lanjut? Karena di sini ada wakof mu'anakoh. Lah, kalau namanya wakof mu'anakoh ini yang ditulis dengan huruf T ini, ya, maka mengambil wakofnya harus di salah satunya, indal awal atau indal akhir. Kalau seandainya memang sudah berhenti di ila tahlukah, maka di wa'asinu jangan berhenti. Lanjut gitu. Ya, tapi kalau misalnya mau dilanjut ila tahlukati wa ahsinu, boleh. Di wa ahsinu boleh berhenti. Ya. Terus in Mas Rati, innallaha, lafaz Allah tebal kok. Tafhim. Innallaha yuhibbul muhsinin. Iya. Mat arid lis sukun. Ya. Giliran Mas Iskandar. Nah, ya ora apa-apa. Sampean ora kok awit mau ya. Umane dawa. Ayo. Ketemu malah kena angin. Kali baik. 96 yang Fa'atimu ya Pak? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'atimmul hajja wal umrata lillah. Ya Pak? Ya, terus. Fa in usirtum famastas Famastaysara minal hadi wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum faman kana minkum
منكم مريضا أو به ألم رأسه. Ini mulainya dari mana, Pak? Mirasihi. Min ra'sihi fafi apa ini, Pak? Fafid. Min ra'sihi fafid yadum min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji bil apa usbah? Bil ya. Mulai dari mana? Bil umrati Bil ilal haji. umrati ilal haji famastayassara minal hadi faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka ushratun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hasiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Iya, Mbak Un dengar enggak? Sabrum. Berarti iya. Aku tapan-tapan kayak lu. Lah kayak rame pun nang yo. Iya. Bacaannya tadi kurang, ya sebagian bisa terdengar dengan jelas ya, sebagian tertimpa dengan suara yang lain ya. Nah, Udah ramai ya baca. yang masih juga kurang ya Iya, Pak. untuk masalah taksin ini adalah pada huruf ain Ain. ya. Ainnya itu kurang pelan, kurang masuk. Wa atimul hajja wal Wal ya. Terus nanti ketika ada ain sukun itu juga harus lebih dalam ya. Kalau tidak dalam itu nanti jadi kayak hamzah wal gitu, Pak. ya. Wal umrata. Terus yang sukun tadi, yang ain sukun mana tadi? Nah, wa'lamu ya. Itu nah, jangan wa'lamu. Kalau wa'lamu itu jadi hamzah, tertukar hamzah ya. Wa'lamu ya. Ya, coba diurai tajwidnya Mas Kandar. Wa atimul Bu. Alif lam Maria ya. Wa atim Udah bisa aja. Ya, Pak. ya. Mul Alif lam Maria ya, Maria. Hijau. Jika telepon dinyalakan, telepon, WhatsApp, apabila tak terjawab, sekali dengan kunci tak terjawab. Kunci layar, dipilih, Excel Aksiata, 3. Om rota mem sukun ketemu ro. Terus lillah apa?
matahari sukun. Iya, panjangnya mata arid li sukun. Lafat Allahnya terbaca Tarkik. tarkik. Terus Bain har. idhar apa? Halki. Terus oh sir Ukisir tum fa idhar safawi terus fama famas minal taisaro lid ya minal Ibnu Maria haji wala atau bini kan itu atau bini ru'u punya matobi juga ya Pak? matobi juga Sukum ha Safawi hatta matobi ya bu kepala sugro ya wah kapur kabeh mati lugol alif lam Maria Ibnu Maria had kalau mati itu jangan hadai adai itu ya jadi terakhirnya itu dilinkan hadai adai ya terus adai ini kalau sugro ya Pak ya Mahillah Pamangga Ipa hakiki Minkum Ipa hakiki Minkum apa? Igo mimi gimana? mingkum ya Mari Ri Mata bihi Mari Don ini liwat Pak kok ngiwat kok wong itu di tengah kalimat kok mari bon Don of Idhar Halki terus ketemu aja harga takon ini au au meli ini masilah awilah ya Adam Adam Nun tetap tanwin bertemu mim Adam itu guna idham bihuna mirnya ada bunyi kan? mero ada ro Mir oh jadi mir bila guna ya mirwa sihi masilah masirah bid bahid kalau sugro yatun kita hakiki kok ikhwa tanwin ketemu mim kok ikhwa yatum anti hobi guna idham bihuna Sia ini ifa hakiki terus ya matobi min itara alki au aulin sotakotin itara alki aulin nusuk baida macam ismul fasil ya Pak maca ismun fasil amil tum ifa hakiki paman ifa hakiki bil Ibnu Komaria ya Komaria kita kita Safawi ilal alif lam Komaria pamastai led saro minal alif lam Komaria minal ada dalnya Bangkola Excel aksi ya Kak? kepala sugro malam Verifikasi kan cari atau geser ke atas dengan terus ya kunci layar. malam ya Safawi ya jid
Ini jinnya ada bunyi beda. Ya jid fa. Ya jid. Hafalan berapa? Terus Ya, fasya, matobihi, salata, matobihi, ayya. Wah, ini yang ayya ini ada ini apa? apa? Aku lupa enak berubah. Naber. Ayyam. Ayya matobihi, ayyamnya apa hakiki fil dalam kamaria sab wal kala sudro in idhar hati ida matobihi roja milka umratun jabar Ya. hakiki Umratun kamilah dalika da matobihi liman lam lima bila guna lam ya ibhar safawi ya kun ibhar halki ya kun ahlu macila posik macila posiro ya Pak bunya Pak ya. ha matabihi diril Islam Komaria ya Komaria Diril Mas Jidil Haram dan disukun Wattaqun Takim sebenarnya jalan tebal Allah wa'lamu. Nah ini wa'lamu aja ismu fasil an belum bisa dada Annallaha taflim syadi matabihi dul jumlah komaria dul iqab ada sukun. iya. Berapa panjang matarid? 246 ya Pak 246, betul. Iya, barokallah. Ya, untuk ilmu tajwidnya juga sudah lumayan. Nah, untuk bacaan ini yang perlu masih ya ditingkatkan kefasihan. Termasuk huruf jim ya. Jim kadang-kadang cok bocor juga ya. iya Pak Nah, itu jim kadang-kadang cok bocor. Nggak boleh jim, nggak boleh jim atau nirrojim. Ya, nggak boleh nirrojim. Ya, giliran digilir kayak Mas Iskandar ke Mas Yanto. Mantap monggo Pak miknya mantap 197. Hebat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhrun ma'lumat. Ashurun. Urangi. Ashhurum Ya. Ashhurum ma'lumat. Faman faragha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuq wala fusuq wala jidala fihil hajj wa ma taf'alu min khairi Wama. ya Wama ulangi. wa ma oh Wama taf'alu. wa ma taf'alu min Ya, min wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah
watazawwadu fa inna khairuz zad. Jadi fa inna khairuz zad. Tit betul Pak ini Pak. Ya, zadid taqwa. Taqwa wattaqunia ulil albab. Ya. Wattaqun. Iya. Iya, bacanya sudah ini kalau yang ini tadi kurang lancar ya, tidak seperti yang tadi pertama. Iya, Pak. Ya. Ini juga mungkin faktor perabaan. Terus coba diurat tajwidnya. Nah, ya. Pak, ini untuk yang pertama al, ini apakah dibaca? Nggak usah dikasih Enggak ya, bacaan ya. Al-hajju ashhurum idgham fi gunah Terus. idgham fi gunah ma'lumat ma'lumat mat arif lisukun. Terus. Faman fa ifa hakiki faradha fi matafi fihinna huna musyaddada fihinnal alif lam qamariyah idhar qamariyah hajja fala lam matopi rofata wala lam matopi fususu matopi fusuko wala lam matopi wala cita matopi la fi matopi fil alif lam qamariyah idhar qamariyah fil hajj. Fil hajj qalqalah kubro. Jangan haj. Ah, belum. Haj. Lidahnya ditarik. Haj. Itu masih haj. Lidahnya mengkeret. Nah, lidahnya tekuk. Haj. Al-hajj qalqalah kubro. Wa ma matopi taf'alu matopi taf'alu min idhar harfi khayra tajalin khairu idhar fi'una ya'lamha idhar safawi ya'lamhu wa Allah dibaca tafkhim. La yamhullah dibaca tafhim, matnya mat apa karena wakaf? Matnya yang mat arif lisukun. Nah, mat arif lisukun. Jadi lafaz Allah di akhir kalimat tetap mat arif lisukun. Terus Ya. Wataza nah, ini tadi watazau ini apa? Watazau baca Nafir nggak boleh tertahan. Watazawwadu nggak boleh. Watazawwadu. Ya. Tapi bukan lin Pak ya? Bukan. Watazawwadu. Watazawwadu tumatopi fa inna guna musyaddada fa inna khay baca ahlin khairaz ada alif lam samsiyah aku baca idgham samsiyah za matopi zadil alif lam samsiyah tak Ya, betul kalau suhro. Kalau surat wa ya matopi. Ya, matopi kok bingung. Wattaku
wattaqu matobi wattaqu niya ya matobi ya maja ismu fasil matobi Nah, udah boleh dibaca panjang. Iya. Rebusnya uli, berarti bukan matobi Pak ya? Bukan, kalau ini namanya itu kalau dalam orang awas mengatakan sifir mustadir. Ya, ada buletannya bulat di atasnya. Ini nggak boleh dibaca panjang tapi uli ya. Ulil albab. Kecuali kamu sendirian itu kayak aku tadi panjang ya, Pak? Ulil, lanjut Pak. Ya. Ulil ini ada alif lam qamariyah, idhar qamariyah. Ulil albab mat arif sukun. Iya. Jadi ya perhatikan kalau di tulisan braille kita ketika ada domah diikuti wawu ya, itu nggak dibaca panjang. Seperti ulaika itu kan u-nya kan juga ada domah wawu juga kan. Nah, ini termasuk kemudahan ya bagi kita untuk mencirikan ini berarti nggak dipanjangkan. Jadi jangan dibaca ulil albab. Kalau dibaca ulil albab itu berarti orang tahu belajar tajwid. Ya. Ya, ulil albab. Ya, barakallah ya. Terus untuk Baun. Ya. Ya jelas ya. Kok ngalamun apa? Gue jangan lamun tuh, Bu, kalau masuk lamun nyokol ya, Bu. Aku ra iso dhewe kok. Ora sate. Ayo mulai. Nanti mau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa ya, Pak? Ya. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan mir rabbikum. Terus. Fa'idha afattum min arafatin Arafa Fanya panjang min arafatin min arafatin fadhkuru indal masy'aril haram Wadhkuruhu kama hadakum Hada Wadhkuruhum kama huda. Bukan hum, wadhkuruhu Kama huda. Hada Wadhkuruhu kama huda. Hada Kama Hadakum Wadhkuruhu kama hadakum fa'in kuntum min qablihi laminad dhalin. Iya, barokallah. Iya, lah mau moco ya karo ngalamun no, ya toh? Karo ngalamun nanti meneh. Iya. Barokallah ya. Semangat terus ya Mbak Uun, Bun. Yuk. Sekarang dicoba diurai tajwidnya. Laisa ini
Laisa ini bacaan lin. Terus Alaikum. Alai juga alaikum ini bacaan lin. Kan ketemu junah akum ja. komju. Ya, kum junah kum. Ini idhar safawi. Terus Junah atau bihi an junahun an. ya junahun an tanwin ketemu alif idhar halqi Terus an an. anta ini ifa hakiki Iya. an tab ini kol subro tahu atau bihi fat lam fat non nanti ketemu itu kan biguna fat lam mirrab fat lam aduh hilang Mir. Fat lam sebentar Pak Mir. mirrab bikum mir ali idhar ini itu kan bilaguna Terus mirrab bikum ini Mas. lanjut. Ya. Faidah. Mirrab Nggak ada hukum bacanya. Faidah. Faidah ini Apa faidah? faidah afat tum ini majais majaif afat tum itu mimi Terus min afat tum min birro bir min min aro. Min. min a ini idhar halqi Terus arofa. Arofa. atau bihi Fa arofatil. arofatin irfa hakiki fala Fadkurullah. fadkurullah lam jalal tebal lam jalal tebal Ain. ain dan non ketemu in dan non mati dan ifa Iya. dalam mash alif lam komariah mash aril ini alif lam komariah haram at alif disukun Terus apa ini Pak? Fadkuru ruh. Wal kuru atau bihi Terus wal kuru kama atau bihi hada atau bihi terus wa in kuntum. wa in kun in ma ini irfa hakiki kuntum min irwa mimi min rob apa sih min qablihim min qabl irfa hakiki Terus min qabli qab. qab ini min qabl qala sugro Qablihi. ini macilah kosiro Terus lamina alif lam syamsiah goli ma
Lazim. Mad lazim Lazim ilmin musakol, ya, mad lazim ilmi musakol. Baik ya, untuk praktek membacanya kita cukup, kita murojaah untuk tentang sifat-sifat huruf ya. Kemarin kita sudah membahas ya, Ya. dari jahar lawannya apa? Hamas, Kemudian syidah lawannya rohawah, roghawah. Di antara syidah dan roghawah bainiyah, bainiyah. Kemudian ada sifat isti'la lawannya istifal, istifal. Kemudian ada idbak lawannya ismat, infitah, infitah. Izlak lawannya ismat. ismat ya. Jadi dalam sifat yang berlawanan ini ada 5 sifat, ditambah yang bainiyahnya 1 di tengah itu ada 9 ya. Syiddah maksudnya jahar, Mas Iskandar, maksudnya apa jahar? Jahar artinya apa? Jelas ya. Jelas artinya apa? Tidak ada udara yang mengiringi ketika huruf itu diucapkan. Nah, kalau hamas ada udara ya. Kalau syiddah artinya apa, Bun? Berhenti, Ya, berhenti atau tertahan. Tertahan pada makrojnya. rojnya, Nah, kalau rohawah artinya apa, Mas Radi? mengalir suat, jelas, Mengalir ya. Aku belum untuk bagian ini berarti jahar lawannya hamas itu kan? Iya, jahar lawannya hamas. Syiddah lawannya roghawah. Isti'la lawannya istifal. Idbak lawannya infitah, infitah. Izlak lawannya ismat. Ya, ismat. Nah, kemarin kita sudah membahas yang dimaksud dengan isti'la dan istifal ya. Isti'la itu adalah huruf yang memiliki sifat, yaitu terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit, sehingga huruf itu menjadi terbaca tebal. Hurufnya apa saja? ada 7, Ada 7 hurufnya o selain ro ya, dan lo ya. Jadi kho, so, bo, po, lo, o ya, itu huruf yang sifatnya isti'la. Nah, kalau idbak itu artinya menutup atau memenuhi. Menutup maksudnya apa? Ketika mengucapkan huruf tersebut, lidah kita itu memenuhi rongga mulut, sehingga huruf itu terlebih tebal daripada isti'la. Hurufnya apa? Sodot, po, lo. Hanya 4. Sodot, po, lo. Maka so itu lebih tebal daripada kho. Ya, kho, so lebih tebal. Ya, lo. Ya, lo, ko, ya. Misalnya kof itu ko, ketika bot, bo, lebih tebal. Ya, namanya apa tadi? Idbaklo. Ya, idbaklo. Menutup. Ya, menutup atau memenuhi, itu namanya idbak. Idbak lawannya infitah. Infitah artinya membuka. Artinya apa? Ketika mengucapkan huruf infitah ini, lidah tidak menutup rongga mulut. Ya, lidahnya itu istifal, artinya berada di bawah, sehingga huruf tersebut dibaca ringan. Ya, jadi intinya huruf hijaiyah itu selain yang bersifat istilah dan idbak, itu semuanya harus dibaca dengan ringan, nggak boleh ditebal-tebalkan. Bo, ya misalnya bo, itu nggak boleh. Ba, ya ba'duhum, jangan ba'duhum. Ya ba'duhum.
Ta, bukan to. Ya, ta'in, bukan to'in. Ya. Itu huruf-huruf yang dibaca ringan ya. Jadi selain isti'la dan itbaq, semuanya harus dibaca ringan. Nyandal rak Mas Anto. Nyandel ini seniornya mas. Masih harus di ini Pak saya Pak. Harus dimurajaah terus ya. Diulang-ulang terus apa sama Pak Panan lupa. Iya. Sekarang sedikit ya. Sedikit Jelas Mas ada aliran udara, tidak berhenti, rawa mengalir, ada tengahnya tadi Lena Umar. Nah setelah itu Pak Rodo, istilah istilah itu yang ke terangkat pangkal lidah. ke atas. Huruf-hurufnya tadi selain ro yang o itu tadi Pak ya. Ya. Terus nah, setelah Itbaq, itu infitah. infak, Itbaq, itbak. ya, Itbak itu menutup. yang menutup Menutup rongga mulut ya. Sodako- Sodot podo. sodako- Sod, sod, po, sodot, podo. Hurufnya 4. Pak. Itu apa itbak Pak? Itbaq. Nah, setelah itu Lawannya infitah. Kemarin yang dikirimin grup, yang dikirimin apa di grup itu ya Pak? Ya. Ya. kayak lawit ya. Kalau yang izlak sama ismat, sebagian para ulama tidak memasukkannya sebagai sifat, karena itu lebih kepada tatanan bahasa atau linguistik. Ya, izlak itu artinya apa namanya tanpa hambatan, karena apa hurufnya berada di depan. Nah, kalau ismat itu terhambat, karena hurufnya berada di tengah atau di belakang. Nah, kalau yang islak, hurufnya firmin lubin. Itu kan itu Pak. Bukan firmin lubin. Oh, Firmin. Faro, firmin, mim, nun, lubin. Lamba. Ya, firmin lubin. Itu yang dikirimin di grup aku nggak bisa dibuka apa itu berupa apa sih Pak? Audio apa gimana? Ada yang audio. Aku harus dibuka. Aku bisa. Itu karena di zip. Harusnya zipnya dibuka dulu. Aku bilang Tuhan. Aku boleh-boleh aku penasaran. Kalau zipnya nggak dibuka ya nggak ini nggak apa namanya nggak bisa dibuka juga. Mbak, tambah ya sedikit yang sifat lazimah itu kan ada 2 yang berlawanan tadi ya jahar hamas dan seterusnya. Ada yang tidak berlawanan, artinya apa? Huruf itu memiliki sifat yang tidak memiliki lawan. Jadi sifat itu hanya ada pada huruf itu saja. Yang pertama adalah sofir. Sofir itu artinya berdesis. Ya, atau berdengung seperti dengungnya lebah. Ya. Sofir. Hurufnya itu adalah sin kecil, sin. Ya, sin, short, zai. Ya, sofir. Sin, short, zai. Makanya ketika huruf ini bersukun, itu sofirnya harus muncul. Bismillah. Bukan bismillah, bukan. Tapi bismillah. Azwaja. Ashabu. Jadi bukan ashabu, tapi asha. Nah, itu sofirnya muncul. Ya, jadi jangan ditahan seperti syiddah, tapi ada desisnya. Bis. Kenapa suaranya berdesis? Karena sempitnya rongga, ya, sebagai akibat menutupnya permukaan gigi seri atas dan gigi seri bawah. Coba kalau sampean ngomong sa, itu kan permukaan gigi atas bawah itu nutup. Sa, ya kan? Si, susu. Ya, itu tipis.
Kalau sih nak sekali dari satu empat lima enam. Oh, 1456 bukan. Sasa sisi susu. Sasa sisi susu. Nah, beda dengan sa. Sa itu lidahnya melet. Ya, sa si su. Ya. Ya, itu sofir ya. Kemudian qalqalah ini juga termasuk sifat yang tidak berlawanan. Ya, kita sudah tahu kalau qalqalah itu sifatnya memantul. Ya, kutbud jadin atau baju di toko. Ya. Nah, ini di antara sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Masih ada beberapa, itu nanti insya Allah akan kita terangkan lebih lanjut. Nanti itu Sofir. nanti diulang-ulang biar rokok. Ya. Ya, sin itu sofirnya paling tipis, short pertengahan, zai itu yang paling tebal. Ya, itu sofirnya paling tebal adalah huruf zai. Kalau untuk mahraj gimana? Masih ingat enggak? Mas Anto, mahraj itu apa artinya? Tempat keluarnya huruf hijaiyah, makhraj huruf, makharijul huruf. Ada berapa tempat besar Mas Iskandar? Tempat makhrajnya itu ada berapa? 5. Sebutkan coba Mas Iskandar. Ya, tapi nama-namanya saya lupa, Pak. Mas Anto masih ingat? Rongga tenggorokan. Mas Mbak Una, Mbak. Pangkal tenggorokan, pangkal lidah, Ya. terus Jangan pangkal lidah, pangkal tenggorokan. Ayo, yang benar. pangkal tenggorokan. Nggak ada pangkal tenggorokan. Jauh. Yang pertama al-jauh. Al-jauh itu rongga. Rongga mulut. Rongga mulut ataupun rongga tenggorokan. Jadi rongga itu meliputi rongga mulut dan rongga tenggorokan. Hurufnya apa hurufnya? Huruf mad, alif, waw, dan ya. Ya. Huruf ini sifatnya disebut dengan sifat muqaddar karena tidak tentu tempatnya. Tertahan di udara. Seperti contohnya apa? A, I, U. Ya kan? Itu tidak menunjuk kepada satu makhraj. Ya, namanya muqaddar. Ya. Apa tadi? Makhraj al-jawfi. Yang kedua apa? Al-halqi. Apa itu? Bukan rongga tenggorokan, tapi tenggorokan. Ya. Kemudian setelah al-halqi apa? Alisan. Kemudian asyafa. Kemudian yang terakhir al-khaizum. Nah, di antara dua bibir. Jauh. Halqi, alisan, asyafatain, al-khaizum. Huruf-hurufnya apa? Kalau al-khaizum itu adalah yang gunnah atau terdengar samar. Yang gunnah. Baik itu idgham bihunna, bacaan hunna, iklab, ikhwa, itu namanya al-khaizum. Al-khaizum itu artinya pangkal hidung. Yang ulang roh enggak. Pangkal hidung itu yang hunna. Inna, anna, anta. Nah itu bunyi dengungnya itu ada di pangkal hidung. Namanya al-khaizum. Ya. Ini kalau mau jadi guru tenanan harus betul-betul hafal ya. Iya, Pak. Ngelotok di luar kepala.
kadang tuh makanya digobali kadang tuh kuantitas hilangnya ya. Karena nggak murojaah, belajar membaca terus ya. Nanti tak kirim yang bentuk tulisan kemarin udah pernah tak kirim loh. Mbak, berarti yang kemarin harus dibuka itu apa rekamannya apa sendiri? Bukan, itu tulisan dibuat audio. Oh, enggak, aku minta apa? Rekamannya apa sendiri loh, suaranya apa? Kalau voice note itu kan enak dibuka. Aku soalnya kemarin tak buka nggak iso bebas. Walian berarti enggak bukan. Walian aku gampang tulisan malah. Nah, tulisan bisa di tapi kemarin ini Pak ya. Aku baru masuk kayak wali. Kenapa? Bisa dibaris apa ya? Ya, paragraf nggak bisa. Ya, Indonesia ngomong gitu kan itu kayak paragraf bisa dibilang. Tapi saya udah bisa ya wes. Ya, bisanya pakai baris. Ya, notepad itu. Ya, ada pertanyaan enggak? Kemudian ini beberapa yang saya temukan yang masih saja untuk apa namanya sifatnya makrofnya itu masih belum pas. Yang pertama itu ba, ya, bukan Aku masuk kadang sih keluar angin ya. keluar angin kan? Ba. Kemudian yang kedua adalah